Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, khususnya Sobat Penggerak. Di video kali ini saya Dini Damayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Triani Barus, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi. Selamat pagi Ibu Tri. Di kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan bisa menjadi lebih siap dan lebih percaya diri, karena sudah kita bahas ya Bu ya. Untuk kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh, silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran Bu. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bagaimana gitu Bu? Oke, pada observasi nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu tentang kemajuan peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat pada zaman dahulu dan zaman sekarang, khususnya itu pada kemajuan teknologi dengan tepat. Jadi nanti ini materinya materi teknologi untuk kehidupan ya Bu ya? Iya benar ya, nanti materinya itu khusus materi teknologi untuk kehidupan pada pelajaran IPAS. Oke, kemudian untuk area pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan itu dari siswa-siswinya itu apa gitu Bu? Oke, nanti saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik kita nanti ya Bu, karena mereka akan melakukan beberapa aktivitas supaya bisa menemukan perbedaan dan persamaan cara hidup masyarakat yang pada zaman dahulu dan masyarakat zaman sekarang, khususnya itu pada kemajuan teknologi. Nah itu yang akan saya tekankan kepada murid pada proses keterampilan peserta didik. Jadi nanti mereka langsung praktek eksekusi menganalisis ya Bu ya. Kemudian Ibu nanti dalam melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kah? Kalau boleh tahu model pembelajaran apa yang ya benar, nanti saya menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai itu, rencana saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, berbasis masalah. Nah itu yang saya pakai nantinya pada observasi. Baik, jadi pembelajarannya berbasis masalah ya Bu ya. Ya, tentunya nanti di kegiatannya akan ada sintak-sintak PBL yang muncul ya Bu ya. Oke, kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu, nanti yang pengen Ibu pakai itu strategi pembelajaran apa? Ya nanti strateginya saya pakai itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah nanti mungkin di awal saya lebih ke arah diferensiasi proses dan produknya. Lalu nanti pada prosesnya saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, seperti audio visualnya, visual dan kinestesiknya. Dan kemudian nanti mereka akan saya bagi ke beberapa tugas yang berbeda di setiap kelompoknya. Oke, jadi nanti untuk prosesnya Ibu memecah mereka dari berdasarkan gaya belajar ya Bu ya, di kelompoknya ya Bu. Ada audio visual dan sebagainya begitu ya Bu ya. Iya benar. Nanti kemudian untuk produknya peserta didik itu mendapatkan tagihan dari saya, tagihan tugas yang berbeda di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu tagihan tugasnya tidak sama. Nah, kenapa dibuat tidak sama? Supaya setiap kelompok itu mampu bekerja sama, bisa kita kembangkan pengembangan P5-nya khususnya pada gotong royong. Oke, baik. Kemudian untuk penilaiannya Bu, nanti penilaian yang bagaimana yang Ibu terapkan di dalam kelas Bu? Nah untuk penilaiannya saya menggunakan tes tertulis, itu nanti setiap peserta didik ya, tes tertulis. Lalu nanti saya juga melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik, bagaimana sikapnya ketika proses pembelajaran berlangsung, baik dalam kelompoknya juga, kemudian ketika presentasi juga. Jadi ada penilaian sikapnya di situ. Baik. Kemudian untuk sasarannya nanti di kelas berapa ya Bu? Nah itu di kelas 5-an. Jadi nanti itu rencananya Bu, pelaksanaannya kapan mau Ibu lakukan? Nah untuk pelaksanaannya kita lakukan nanti di hari Selasa ketika pelajaran IPAS.
Oke, baik. Jadi itu saja pertanyaan dari saya ya Bu ya. Iya. Jadi saya hanya ingin tahu nanti arah kegiatan pembelajarannya, karena nanti itu yang akan saya amati begitu Bu. Dan nanti di kegiatan kita selanjutnya ada kegiatan observasi, terakhir nanti untuk diketahui ada kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Jadi semoga Ibu bisa melaksanakan pembelajarannya secara maksimal dan saya juga bisa mengamatinya secara maksimal pula. Terima kasih ya Bu Iya, Tri ya. baik, terima kasih sama-sama Ibu Dini. Baik. Baik, itu tadi kegiatan pra-observasi saya bersama Ibu Triani. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita belajar, mari kita berdoa. Doa dengan doa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan semua? Ada yang tidak hadir, coba perhatikan temannya, lihat sekelilingnya. Ali, Sakia dan Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita bernyanyi lagu wajib nasional. Bangkit berdiri. Oke. Kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu yang harus kamu patuhi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Yang pertama, ya, menyimak penjelasan guru. Tangan, ya, ketika kita ingin bertanya maupun menjawab. Mana kira-kira perasaan kamu hari ini? Sedih kah? Sedang marah kah? Yang mana? Kenapa sedih? Kenapa senang? Iya, kalau datang ke sekolah harus dengan perasaan yang senang. Kenapa? Kalau nggak senang, gimana kita mau belajar ya? Nggak semangat. Jadi harus senang. Tinggalkan kesedihannya di rumah. Oke? Pembelajaran kita setelah kita mengamati video dan gambar, maka yang akan kita pahami setelah ini, ya, kita paham, mampu menganalisis apa perbedaan dan persamaan, bagaimana cara hidup masyarakat yang zaman dahulu sebelum mengenal teknologi dan zaman sekarang. Ya, kelas kita ini kira-kira alat-alat apa saja yang memakai listrik? Kipas, lalu laptop, bagus, apa lagi? Oke, kita lihat videonya. Teknologi yang begitu besar di kehidupan tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka berkumpul untuk bermain dengan berjalan kaki. Awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan lakukan transaksi langsung dengan menjual di sana. Sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan e-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barcode, yakni sistem saling tukar-tukar barang. Kita sudah melihat ya tampilan videonya. Kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari video tadi? Inti dari video itu apa kira-kira? Jalan kaki, bagus Mutiara. Sekarang naik Grab, udah maju ya kan? Nggak perlu jalan kaki, tinggal pesan di handphone, datang yang jemput. Selain itu apa lagi? Apa lagi Sakira? Penggunaan handphone tadi ya. Ya, kalau dulu kita penggunaan dana,
M-Banking, OPPO katanya. Kalau dulu mau ngirim uang harus kantor pos, lama sampainya. Ngirim surat juga gitu. Hari ini kita kirim, seminggu ke depan baru sampai suratnya. Kalau tadi penting kayak mana itu ya? Udah gawat darurat ya. Nah sekarang nggak perlu, tinggal ambil handphone, langsung WA atau chat. Semakin maju nggak teknologi? Semakin maju. Ada nggak nilai positifnya? Ada. Semuanya bisa terjadi dengan cepat. Tapi ada juga nilai negatifnya. Apa? Apa Kirana? Tidak terlalu banyak main HP katanya. Nilai negatifnya apa? Kawan kita yang dekat aja bisa tidak kita saling mengenal, nggak bisa saling bicara. Kenapa sibuk bermain HP? Jadi harus bijak memakai atau menggunakan teknologi. Nah, kamu lihat ini gambarnya. Gambar sebelah kiri, gambar apa itu? Kerbau sedang di sawah. Itu zaman dahulu. Ya, untuk mengapakan sawah harus memakai si kerbau. Nah, sekarang menggunakan traktor. Gak ada lagi orang membajak sawah memakai kerbau. Gak ada lagi. Udah maju memakai traktor, memakai mesin biar cepat kerjanya. Gambar sebelah kiri surat, dan sebelah kanan handphone. Yang mana zaman sekarang? Handphone. Semua sekarang melalui handphone. Informasi paling cepat itu kita bisa dapatkan dari handphone. Kemudian, nah kamu lihat ini sebelah kiri. Ya, setrika zaman dahulu memakai. Iya benar, pakai arang. Ya, dipanaskan arangnya, dibakar lalu dimasukkan ke dalam. Nah, kalau yang sekarang ini sebelah kanan, apa itu? Setrika apa itu? Listrik. Sudah maju nggak itu? Sudah maju teknologinya. Main peran, oke? Ada dua orang yang maju ke depan. Oke, kita masuk ke kelompok langsung ya. Dan kita tadi sudah pembagian kelompok. Ini dibagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya kamu kerjakan sesuai kelompokmu. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira di LKPD-nya ada panduan. LKPD ada langkah-langkah pengerjaan tugas kelompoknya. Kamu baca dengan kelompokmu, kamu diskusikan, nanti kita presentasikan atau kita tampilkan ke depan. Ya, ini ya, bagus. Dia sudah selesai. Udah selesai, kelompok A udah selesai. Sudah. Kelompok B Sudah. kelompok C Sudah, Bu. Sudah, Bu. oke. Nah, siapa yang kabarnya halo gitu. Kami dari kelompok A. Halo, kami dari kelompok A. Kita akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Tunjukkan gambarnya. Ini teknologi apa? Teknologi televisi. Oke, apa gunanya? Menonton TV. Oleh kan? Depan. Dan ini ada mobil. Gunanya untuk berjalan-jalan. Dan ada mikrofon untuk bernyanyi. Dan ada Bagus, beri tepuk tangannya sekali. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok A.
Nah, selanjutnya kelompok B. Lanjut. Misalnya kelompok B akan membacakan diskusi pergian darat Ini ini jelek itu betul untuk membajak sawah. oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya? Coba ulang. Mobil dulu mobil sekarang. Oke, apa perbedaan? Mobil dulu mobil sekarang. Ya, mobil dulu sama yang mobil sekarang. Mobil dulu pakai bensin katanya. Jadi yang sekarang pakai listrik. Ada mobil yang sudah pakai listrik, pakai baterai ya kan? Nah, jadi berbeda, sudah semakin maju teknologinya. Tepuk tangan untuk Sidapa, bagus. Nah, makan dari rumah? Angkat tangannya siapa yang sudah? Oke, bagus ya. Semua sudah makan dari rumah. Kenapa harus makan? Iya, jadi ketika belajar perutnya tidak sakit. Oke, nah kita akan bagi soal evaluasinya. Ya, apakah kamu memahami apa tidak hasil pelajaran kita hari ini? Oke, dikerjakan dengan sendiri ya, tidak kelompok. Ya, kerjakan sendiri. Satu orang bawa ke depan. Bawa kemari. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Yang kemajuan teknologi itu tidak hanya di bidang pendidikan saja. Yang dulu pakai kapur, sekarang sudah pakai spidol atau pakai apa kita pakai sekarang ini? Info fokus ya. Kita pakai laptop kita baca sama-sama yuk. Yang pertama. Ya, yang kedua. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita? Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Kamu? Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Oke, cukup sekian hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa tugasnya ya di bukumu di halaman 52. Itu kamu kerjakan, besok kita kumpulkan. Oke, sudah paham? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Halo sobat penggerak sekalian, kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan saya Ibu Triani Barus. Maka langsung saja mari kita mulai kegiatan pasca observasinya. Selamat pagi menjelang siang Ibu Tri. Selamat pagi menjelang siang Ibu Dini. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, jadi di kegiatan pasca observasi ini itu tujuannya adalah saya ingin ngajak Ibu ngobrol nih tentang kegiatan yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya di kegiatan pembelajaran di kelas 5A ya Bu ya. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Baik, untuk yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Iya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa sedikit puas, namun ada juga lah ya beberapa hal yang membuat saya belum puas. Karena menurut saya itu belum sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat saya puas, namun ada yang tidak gitu. Oh, berarti ada hal-hal yang belum sempurna ya, Iya. Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin nih melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ada kehadiran saya sebagai supervisor di dalam kelas. Itu gimana gitu Bu perasaannya? Ya, namanya kita diobservasi, dilihat oleh seseorang gitu ya. Ya agak sedikit tegang,
Namun seiring berjalannya waktu semua sudah mengalir seperti biasa saja. Syukur ya Bu ya. Berarti teratasi gitu ya Bu ya. Ayo Bu, nah berikutnya boleh Ibu ceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu. Ya, proses pembelajaran kemarin saya sudah merasa sesuai dengan rancangannya gitu ya. Saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, lalu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga sudah menggunakan diferensiasi proses ya, di mana saya menyediakan berbagai macam video, lalu teks-teks bacaan, serta anak-anak dalam kelompok juga sudah sesuai dengan gaya belajar mereka seperti visual, audio visual, dan estetik. Ya, kemudian untuk modul pembelajarannya Bu, PBL yang Ibu gunakan itu sudah terlaksana belum ya Bu? Iya, sudah terlaksana ya Bu ya, karena kemarin kan proses pembelajarannya sudah menggunakan sintak PBL itu sendiri. Jadi menurut saya itu sudah terlaksana dan siswanya juga terlihat senang ketika mengikuti pembelajaran. Ya, ini juga Bu di beberapa catatan saya sudah sesuai ya Bu, yang Ibu sampaikan tadi di praobservasi juga sebelumnya sudah tampak semuanya, khususnya untuk sintak PBL juga kemarin anak-anak diajak untuk berdiskusi ya kan Bu, kemudian presentasi, ada evaluasinya juga. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu, jadi kan Bu ini terkait hambatan ya Bu. Nah dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, apakah ada hambatan yang Ibu alami? Iya, kalau hambatan tentu ada ya Bu Dini ya. Dari mulai persiapan, kalau menurut saya pada saat itu persiapannya kurang. Kenapa? Karena pada saat ketika sudah mulai pembelajaran, saya menyediakan fokusnya, lalu cok sambung, speakernya gitu. Seharusnya kan itu saya persiapkan ketika bel istirahat belum detail gitu ya. Jadi seharusnya kan itu persiapannya sebelum mulai pembelajaran gitu. Tapi pada saat itu saya melakukannya sudah bel dan waktunya tersita gitu. Itu hambatan yang saya alami ketika itu. Jadi kemudian Bu, selain hambatan waktu tadi gitu kan, jadi seperti kesannya terburu-buru Iya, gitu ya Bu ya. Adakah yang lain Bu, siswanya barangkali gitu? Iya, ada. Waktu itu presentasi gitu ya, masih ada siswa-siswa itu yang takut bertanya kepada teman kelompok lainnya, dan ada juga yang takut untuk menyampaikan pendapat. Jadi kendalanya di situ, seakan-akan siswa itu terlihat pasif gitu, tidak aktif gitu. Jadi keaktifannya gitu ya Bu ya, yang kurang menyeluruh gitu ya Bu ya. Iya, itu juga kemarin Bu, waktu saya mengamati memang terjadi kan, ada di beberapa catatan saya yang itu yang keaktifan siswa tadi gitu ya kan Bu. Nah terkait hambatan-hambatan yang terjadi nih, kira-kira menurut Ibu apa sih alasannya kok bisa gitu loh itu jadi hambatan gitu menurut Ibu? Ya mungkin karena saya kurang memaksimalkan keaktifan murid tadi gitu ya, dimana saya memberikan batasan untuk hanya satu orang saja gitu, atau 2 orang saja yang saya tanya gitu untuk menyampaikan pendapat, sehingga yang lain terlihat nyaman-nyaman aja dengan zonanya gitu, dia atau hanya mendengar saja gitu. Baik Bu, jadi alasannya itu ya Bu ya, mungkin karena Ibu itu sifatnya menawarkan gitu ya Bu ya, nggak langsung beri kesempatan kepada semuanya gitu ya Bu ya. Kemudian karena tadi sudah disampaikan beberapa hambatannya, ada yang pertama tadi terkait kendala borosnya waktu ya Bu ya, sehingga kesannya terburu-buru, kemudian keaktifan siswanya kurang begitu ya Bu. Nah terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir, bahkan kalau bisa nggak ada lagi lah itu hambatan itu di kedepannya gitu? Ya rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, mungkin saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada anak-anak, tidak terfokus hanya 1 orang atau 2 orang saja, tapi setiap anak diberikan kesempatan motivasi untuk mengembangkan idenya atau mengeluarkan pendapatnya. Baik, jadi diberi kesempatan langsung ya Bu ya sama siswanya ya Bu ya. Jadi misalnya siswa yang ingin Ibu tuju siapa gitu ya Bu ya. Jadi biar semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara gitu ya Bu ya. Nah untuk masalah waktu tadi Bu, biar jangan terburu-buru gitu. Nah untuk masalah waktu supaya
jam pelajarannya tidak termakan untuk persiapan. Kalau rencana saya itu ketika sudah sampai di sekolah langsung menyiapkan hal-halnya seperti fokus tadi, cabangnya, speakernya gitu. Jadi ketika sudah bel mulai sudah ready gitu, langsung kita mulai pembelajaran. Tidak lagi persiapan-persiapan yang ini kan mungkin meminta waktu. Gitu. Itu rencana saya ke depan. Jadi Ibu mempersiapkan ya Bu ya, karena tadi kan persoalannya itu kan udah masuk baru disiapkan, jadi terburu-buru gitu ya Bu. Jadi solusinya nanti disiapkan dulu, barulah belajar begitu ya Bu ya. Nah, jadi Bu, kira-kira Bu kapan nih mulai action lagi gitu Bu, supaya hambatan-hambatan yang lalu itu bisa ditiadakan begitu Bu? Ya, lebih cepat lebih bagus gitu ya Bu, langsung diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Oke, ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi langsung dilaksanakan gitu ya Bu ya. Jadi dari kegiatan yang Ibu laksanakan kemarin, ketika saya amati, jadi memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi sebelumnya, kita kan ada berbincang tuh kemarin kan, sudah ada tampak semuanya, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian strateginya juga sudah kelihatan ya Bu ya, kemudian diferensiasinya juga, PSE-nya juga kemarin Ibu ada suruh yang bernapas, keluarkan gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tanyakan bagaimana perasaannya ini hari itu, catatan saya itu memang hadir semua di dalam proses pembelajaran Ibu gitu ya Bu ya. Nah kemudian ketika presentasi juga sebenarnya anaknya aktif, cuma memang nampak yang mau saja gitu ya Bu, tidak begitu terlibat. Ya memang mungkin karena waktu yang agak terburu-buru tadi begitu ya Bu ya. Nah jadi menurut saya luar biasa solusi yang Ibu sampaikan juga tadi menjawab semuanya begitu ya kan Bu. Jadi mudah-mudahan pembelajaran yang selanjutnya nanti bisa lebih mendukung potensi siswa gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, cukup itu saja yang ingin saya tanyakan hari ini. Terima kasih ya Bu ya, sudah bersedia saya observasi mulai dari pras. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya, kesediaan waktunya gitu Bu. Nah kegiatan pasca observasi ini Bu dilakukan untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya Bu dalam coaching untuk supervisi akademik begitu Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya yang sudah membersamai kami hari ini. Terima kasih ya Ibu Sri Rahayu. Dan dalam kegiatan kali ini kepada Ibu Triani, barangkali ada yang pengen disampaikan, monggo Ibu, silakan. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tini yang sudah melakukan supervisi kepada saya ya. Itu juga sebagai masukan kepada saya gitu, untuk membangun atau memperbaiki kegiatan pembelajaran saya untuk selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Tini ya. Baik Bu, saya juga terima kasih nih Bu ya, sekali lagi ya Bu ya, karena sudah membantu proses kegiatan saya. Ya baiklah, terima kasih. Demikian kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Dan saya terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.